7 jutaan bukan duit kecil, makanya lu harus nyari HP all-rounder yang punya spek rasa flagship. Nah, buat ngebantu lu dapetin HP yang terbaik, gue udah rangkum 5 pilihannya dari berbagai merek. Yang pasti review jujur, belanja aman, semua dia Tecno. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP all-rounder 7 jutaan versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Kamera kelas flagship performa gaming buas. Xiaomi 15T bisa jadi pertimbangan HP 7 jutaan spek all-rounder. Walaupun bodinya masih pakai plastik, feel genggamnya masih kerasa nyaman banget. Asiknya juga Xiaomi udah ngasih rating IP68 tahan air 3 meter selama 30 menit. Refresh rate layarnya emang masih 120 Hz. Tapi menariknya layar AMOLED 120 Hz-nya udah punya resolusi 1,5K. Performa chipset Dimensity 8400 Ultra juga termasuk jempolan buat game berat. Yes, game kayak PUBG, Delta Force, sampai Genshin udah bisa lo sikat dengan cukup mulus. Nah, yang gak kalah penting juga nih, Xiaomi 15T punya kamera belakang Leica yang warnanya jernih, detail, dan mewah. By the way, lu juga bisa rekam video 4K 60 fps dari kamera belakang dan depannya, termasuk udah support HDR10+. Gas, kalau lu naksir sama Xiaomi 15T, HP-nya bisa disikat lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Kirim instan sampai COD, bayar di tempat juga bisa banget bos. Link tokonya ada di deskripsi tuh. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my... Yang keempat, nggak punya budget buat dapetin HP Samsung flagship? Tenang aja, ada Galaxy S25 FE yang speknya nggak kalah sip bos. Sensasi HP flagship masih bisa lu rasain di Galaxy S25 FE ini. Sebut aja kayak bodi belakang kaca, frame aluminium, rating IP68, dan tentu aja kamera yang spesial. Kita bahas kameranya dulu nih. Samsung ngasih triple kamera 50 megapiksel yang udah bisa rekam video 8K. Lensa telefoto 3 kali optical zoom juga punya detail yang lumayan. Apalagi sekarang ultrawide-nya udah bisa pakai LED flash. Terus buat jepret low light juga punya kemampuan yang lebih ajib dari pendahulunya. Gak takut lagi foto jadi banyak noise kalau di tempat gelap. Yes, itu semua berkat Naito Photography berbasis AI yang makin canggih. Soal mesin tempurnya, chipsetnya pakai Exynos 2400 yang bisa gaming tapi jangan terlalu berat. Oke, kalau lu tertarik sama Galaxy S25 FE, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga, iPhone 14 jadi seri iPhone murah terlaris yang masih worth it. Desainnya mirip kayak iPhone 13 dengan kamera diagonal alias menyilang. Tapi yang pasti nih, iPhone 14 punya pilihan warna yang lebih seger dan anak muda banget. Layarnya juga masih compact di 6,1 inci yang nyaman digenggam. Chipsetnya masih pakai A15 Bionic yang banyak dikritik. Tapi buat upgrade yang Apple kasih, dia bawa RAM lebih gede 6 GB yang ngejamin multitasking lebih lancar. Soal gaming juga lebih nyaman karena pakai GPU lebih mumpuni dari iPhone 13. Spek kameranya kurang lebih mirip kayak iPhone 13, tapi Apple bilang jepretan low light-nya dibuat lebih bagus dari seri sebelumnya. Nah, kalau lu tertarik sama iPhone 14, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay. Yang kedua,
Punya desain layar lengkung OLED 120 Hz, Huawei Nova 14 Pro ngebawa DNA kamera kelas flagship. Yes, HP ini ngebawa triple kamera belakang 50 megapiksel, termasuk ultrawide dan telefoto. Kameranya diperkuat ultra chroma yang punya 1,5 juta saluran spektral. Jadi warna dari objek bakal lebih hidup dan detail, bos. By the way, kamera telefotonya bisa dimanfaatin buat jepret jarak jauh dengan jelas, hingga 3 kali optical zoom. Sensor RYYB di kamera utama dan telefotonya bisa nyerap banyak cahaya, jadi foto malam hari bakalan lebih minim noise. Buat yang suka narsis nih, dual kamera selfie 8 megapikselnya udah jernih dan support optical zoom 2 kali. Puas sama kameranya, HP ini juga nawarin baterai 5500 mAh yang fast chargingnya 100 watt. Cuma yang perlu dimaklumin, Huawei ngasih chipset Kirin 8020 yang sekedar bisa main game menengah. Game berat bisa aja, tapi nggak bisa yang terlalu rata kanan, bos. Nah, buat elu yang cocok sama Huawei Nova 14 Pro, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Yang pertama nih, kalau ditanya HP terkencang di harga 7 jutaan, pilihan paling bener jatuh di iQOO 15R. Desain layarnya lumayan compact di 6,59 inci. Dan yang menarik, layar AMOLED 144 Hz-nya udah punya resolusi 1,5K sampai kecerahan 5000 nits. Biar bikin pesaingnya ketar-ketir nih, iQOO nanemin chipset Snapdragon 8 Gen 5 yang kenceng dan anti panas. Lewat uji coba aplikasi Antutu versi 11, iQOO 15R berhasil dapat Antutu 3,5 juta poin, yang termasuk tinggi buat HP sekelasnya. By the way, baterainya punya kapasitas badak 7600 mAh plus fast charging 100 watt. Cuma sayangnya dia nggak support bypass charging. Buat harga sekitar 7 jutaan, pilihan memori paling pas ada di 12/256 GB. Gak ada slot micro SD, tapi menurut gua memorinya udah cukup buat jangka panjang. Soal kamera belakangnya emang gak ada telefoto, tapi buat sekedar jepret foto dan rekam video santai, kamera iQOO 15R yang pakai sensor Sony ALIA-T 700V termasuk oke juga, bos. Gas kalau lu naksir sama iQOO 15R, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Nah, kelar nyimak rekomendasinya sampai habis. HP 7 jutaan mana nih yang menarik buat elu sikat, bos? Pokoknya, kalau nyari yang speknya seimbang, Xiaomi 15T bisa jadi pilihan menarik. Tapi kalau lu pengen lebih fokus ke performa, iQOO 15R bisa jadi pilihan yang paling pas. By the way, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh.